Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Aprilia Sukma Melati Putri, mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Humas materi Company Profile. Nah, langsung saja ke definisi dari Company Profile. Menurut Budiman tahun 2008, Company Profile merupakan penjelasan mengenai perusahaan termasuk produk secara verbal maupun grafik yang mengangkat corporate value atau product value serta keunggulan perusahaan dibandingkan dengan pesaing. Perusahaan bisa memilih poin-poin yang akan ditampilkan dalam company profile secara terbuka kepada publik. Bahkan ada perusahaan yang membuat company profile itu berdasarkan khusus untuk konsumen atau pelanggan, untuk bank, untuk pemerintah, pemasok dan sebagainya. Nah, biasanya hal ini dilakukan oleh perusahaan besar yang mempunyai bidang usaha yang luas dan publik yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu tujuan company profile. Yang pertama yaitu memberikan informasi atau riwayat mengenai sebuah perusahaan atau organisasi. Yang kedua, menginformasikan atau mengkomunikasikan perusahaan atau organisasi kepada masyarakat umum sehingga masyarakat memiliki pandangan dan keberadaan mengenai perusahaan atau organisasi tersebut. Yang ketiga, memperkenalkan profil perusahaan kepada masyarakat umum dengan mudah. Yang keempat yaitu membangun citra perusahaan atau organisasi. Nah, dengan adanya company profile yang dikemas dengan menarik, detail, jelas, dan mewah, mencerminkan wajah perusahaan di mata publik sebagai perusahaan yang besar. Materi selanjutnya yaitu fungsi dari company profile. Yang pertama yaitu representasi perusahaan. Kenapa kok bisa representasi perusahaan? Karena company profile merupakan gambaran tentang perusahaan. Bisa juga dianggap mewakili perusahaan sehingga publik tidak usah bersusah payah mencari informasi tentang perusahaan. Dan dapat juga digunakan sebagai alat membangun citra agar berbagai kelompok dan masyarakat mempunyai pemahaman yang benar tentang perusahaan yang ingin diketahuinya. Yang kedua yaitu bisa digunakan untuk melengkapi komunikasi lisan demi terciptanya mutual understanding. Jadi nanti komunikasi antara kedua belah pihak yang menonton dari company profile itu dapat memahami makna dari company profile tersebut. Yang ketiga yaitu menghemat waktu transaksi. Pihak-pihak lain yang berkaitan dengan bisnis perusahaan tidak perlu menanyakan secara detail tentang perusahaan maupun produk, pasar, visi misi, posisi keuangan, dan lain-lain. Hal itu dapat dipelajari melalui company profile sebelum dan sesudah dari pertemuan tersebut. Dan yang terakhir yaitu sebagai media branding untuk mempromosikan perusahaan. Selanjutnya, apa sih yang perlu diperhatikan dari isi dari company profile? Menurut Rahmat Krianto 2008, isi yang perlu dipertimbangkan dalam company profile yaitu yang pertama, sejarah perusahaan, yaitu mencakup antara lain pendiri perusahaan, jajaran direksi, asal muasal, proses perkembangan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu filosofis perusahaan. Bisa disebut pandangan atau ideologi dari dasar-dasar perusahaan. Yang ketiga yaitu budaya perusahaan. Nah, budaya perusahaan adalah nilai-nilai, kunci, dan konsep bersama yang membentuk citra anggota organisasi terhadap organisasinya tersebut. Misalnya etos kerja yang tinggi, maju untuk semua, lalu makan tidak makan yang penting kumpul, dan sebagainya. Yang keempat yaitu sambutan dari pimpinan seperti direktur utama dan komisaris utama. Nah, sambutannya biasanya tentang segala hal yang sangat berpengaruh pada aktivitas perusahaan dan rencana jangka panjang. Yang kelima yaitu identitas perusahaan, termasuk dari logo, uniform atau seragam, interior gedung dan kantor, kualitas cetakan, dan kualitas audiovisualnya. Yang keenam yaitu terdapat visi, misi, strategi perusahaan, termasuk dari komitmen perusahaan untuk meraih kemajuan dari perusahaan. Ini menunjukkan bahwa operasional perusahaan dilakukan tidak sembarangan, tetapi melalui perencanaan yang matang dan berkeseimbangan. Sebagai jaminan masa depan, bisnis yang berkelanjutan pada akhirnya menciptakan kepercayaan publik bahwa masa depan perusahaan itu akan terjamin.
Yang ketujuh yaitu alamat cabang-cabang. Semakin banyak cabang perusahaan di beberapa wilayah menunjukkan jalur distribusi yang merata. Pada akhirnya mencerminkan kebersamaan dan prestige dari perusahaan. Yang kedelapan yaitu gambaran tentang sumber daya manusia. Ceritakan orang-orang di balik operasional perusahaan, siapa saja figur pengendali di jajaran manajemen, termasuk tokoh berpengaruh di masyarakat yang berkaitan dengan perusahaan. Yang kesembilan yaitu sistem pelayanan dan fasilitas yang disediakan. Dalam persaingan ketat dewasa ini, pelayanan pelanggan memegang kunci strategis. Gambaran kelebihan perusahaan dari sisi yang membedakan dengan kompetitor atau pesaing. Yang ke-10 yaitu prestasi dan keunggulan dari perusahaan, termasuk dari segala hal yang telah dilakukan perusahaan untuk kepentingan masyarakat. Yang ke-11 yaitu laporan perkembangan perusahaan, termasuk informasi keuangan perusahaan. Dan yang ke-12 yaitu deskripsi tentang produk-produk dan jasa utama yang ditawarkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir yaitu program pengembangan di masa mendatang. Jadi perusahaan menjelaskan mengenai gambaran di masa depan perusahaan akan dibawa kemana. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan dari pengucapan saya, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.